Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulai membahas tentang kuesioner sendiri ya. Kuesioner itu sesuai dengan namanya ya, question. Question itu artinya apa? Bertanya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik membuat pertanyaan di dalam sebuah tools itu, maka itu kita bisa sebut sebagai itu kuesioner. Tapi kalau isian itu bukan kuesioner. Tahu perbedaannya antara pertanyaan dengan isian? Nih saya perlihatkan contohnya ya. Baik, jadi ini adalah contoh forum. Sesuai dengan tadi awalan yang saya buat, bahwa forum itu bukan pertanyaan. Jadi dia hanya bentuknya isian. Seperti apa? Misalnya, nama kan diisi. Ya, kemudian nomor identitas, email, fakultas, ini semua dalam bentuk isian. Artinya, dalam pembuatannya itu tidak memerlukan validasi dan uji reliabilitas. Jadi form tidak seperti kuesioner. Dia tidak memerlukan uji validitas dan uji reliabilitas. Sampai sini bisa diikuti. Silakan kalau saya lanjutkan di sini. Nah, di sini di bagian kedua, topik yang ingin Anda diskusikan. Tidak menggunakan what topic. Kalau what topic artinya dia question, betul nggak? Kalau question, maka dia bukan sebagai forum. Mulai dari jadwal karir, dari perkembangan karir, kemudian perencanaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk forum dan tidak memerlukan uji validity reliabilitas. Sampai sini, silahkan. Kalau ada yang bertanya tentang penelitiannya. Aku bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Nada, silakan. Ya, jadi kan itu menggunakan Nordic Body Map. Nah, untuk Nordic Body Map itu termasuk isian atau questionnaire, Dok? Boleh share screen nggak? Bisa share screen? Dok, seperti ini, Dok. Oke. Sudah. Seperti ini. Oke. Nah, apakah ini forum, apakah ini kuesioner? Silahkan temannya yang bisa menjawab. Kuesioner, karena lihat pertanyaannya di sini. Apakah bagian tubuh yang sudah diberikan nomor tersebut tidak terasa sakit? Ada apakah? Meskipun di forum, jadi pertanyaan untuk breakdown-nya itu dia tidak ada bentuknya pertanyaannya. Tapi untuk mengawali semuanya pakai apakah. Ya, jadi ini adalah kuesioner. Mengerti? Dok, ya, mengerti, Dok. Nah, ini udah diterjemahkan oleh siapa? Diterjemahkannya ada apakah udah ada terjemahannya dari organisasi profesi? Ya, sudah ada terjemahannya, Dok. Ya udah, berarti tinggal lakukan aja, nggak usah kamu lakukan uji validasi dan uji reliabilitas, tinggal jalan. Iya, Dok. Ya, jadi saya bikin dari beverage intake questionnaire. Tapi saya telitinya cuma pengen minuman manis doang. Jadi bikin sendiri kayak gini, Dok. Itu harus diuji lagi apa enggak? Kan questionnaire yang masuknya, Dok. Sebentar. Ini yang kamu buat, ini yang udah kamu buat ini ya. Bukan, saya nggak nanya asalnya ya. Oh iya. Yang sudah kamu buat, ini forum atau questionnaire? Questionnaire. Kenapa questionnaire? Lihat ada pertanyaan, berapa banyak setiap kali minum? Oh iya. Ya, itu jadi gini. Kadang-kadang forum dan questionnaire itu bergabung. Jadi kita nggak bisa memisahkan forum saja, questionnaire saja, enggak. Tapi kadang-kadang forum dan questionnaire-nya bergabung. Nah, ini adalah contoh dari gabungan forum dan questionnaire. Jenis minumannya ini adalah forum. Ini sampai ke 3 kali per hari itu isinya itu forum.
Tapi pas sampai sini seberapa banyak, ini ada kuesionernya. Ya. Tapi itu kan isian, Dok. Tapi ada pertanyaan. Oh ya, pakai angka ya isinya. Iya, pakai angka. Jadi gini, form itu fungsinya untuk merekam. Jadi kalau kamu yang jenis minuman, kemasan, merek tempat beli, ya nggak pernah minum, berapa kali frekuensi, itu adalah fungsinya untuk merekam. Ya. Nah, tapi kalau misalnya berapa banyak setiap kali minum, itu fungsinya untuk mengukur. Jadi, kuesioner itu fungsinya untuk mengukur. Kalau form itu untuk merekam. Ya. Jadi, kalau misalnya sudah ada ukurannya, yang harus kamu uji, Fatimah, ya, yang harus diuji itu lebih ke hanya satu pertanyaan ini, berapa banyak setiap kali minum. Tapi kalau untuk jenis minuman dan seterusnya merek tempat beli, kemudian frekuensi, ini kamu nggak usah uji. Jadi cukup menguji jenis minuman, kemasan, berapa banyak. Gitu. Jumlah gula siapa yang mengukur? Halo? Itu siapa nih, Fatimah ya? Siapa? Iya, Fatimah. Fatimahnya kayaknya disconnect. Disconnect ya? Oke, saya sekarang itu bedanya forum ya. Jadi itu forum, kamu nggak usah harus menguji validitas dan reliabilitas ya. Jadi fungsinya tadi dia hanya untuk merekam. Nah sekarang kalau untuk mengukur seperti apa, kita lihat nih contoh dari kuesioner ya. Share screen. Nih. Terakhir kali saya mengunjungi perpustakaan atau menggunakan salah satu pelayanannya adalah titik-titik-titik. Ya, dalam waktu 6 bulan terakhir, lebih dari 6 bulan terakhir, dan seterusnya, dan seterusnya. Meskipun tidak ada question di sini, ya, tapi dia mirip pertanyaan, kayak ujian anak SD, masih ingat kalian waktu SD, pertanyaannya tuh nggak pakai apa, nggak pakai kenapa, nggak pakai kapan, tapi pakai titik-titik seperti ini, betul tidak? Ya, artinya ini juga termasuk question, termasuk pertanyaan. Kenapa? Lihat kalimatnya, panjang banget. Sehingga salah satu hal yang membedakan kuesioner dengan form adalah panjang pertanyaannya salah satu. Kalau pertanyaannya panjang, meskipun dia tidak menggunakan kalimatnya, kita bisa anggap dia sebagai kuesioner. Sampai sini, ada pertanyaan? Dok, maaf tadi disconnect. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Fatimah udah ngerti? Belum dengar dok sebenarnya. Belum denger? Kumaha tuh jadian deui. Atau ini, saya ngelanjutin dulu yang kuesioner ya. Iya dok. Jadi ini yang kuesioner ini, contohnya seperti ini. Jadi ada bentuk pertanyaannya dan kompleks. Itulah sebabnya kenapa kalau bikin kuesioner itu harus diuji. Karena bisa saja kuesionernya itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini opsinya ada 5 kan? Kenapa dia memberikan angka? Padahal di sini dia cukup berikan tanda silang. Ada yang tahu kenapa diberikan 1, 2, 3, 4, 5? Coding bukan? Apa? Di coding. Iya, bagus. Coding. Kalau kamu membuat pertanyaan dan pertanyaannya jawabannya kategori, maka kamu harus memberikan coding supaya gampang ketika menginputnya. Kalau misalnya kamu nggak pakai coding, digelapin aja. Nanti kamu pas nginputnya itu sering jadi masalah. Menginput ke file Excel-nya. Ya. Sampai sini. Ada pertanyaan tentang kuesioner? Belum ke teknik pembuatan. Nanti teknik pembuatan. Nah, kenapa harus di coding? Nih saya berikan contoh sekarang.
Jadi, Excel ini bisa difungsikan sebagai line listing, ya. Line list. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Di sini ada nomor responden 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi line listing bentuknya variabelnya selalu mendatar. Mengerti? Jumlah sampelnya selalu ke bawah. Ada yang sudah mengumpulkan data seperti ini? Belum? Karena belum ngambil datanya. Ya, memang ini kan makanya harus sekarang dibikinnya. Jadi nanti kamu akan bikin seperti ini. Nah, ini misalnya ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebayang nggak sama kamu kalau misalnya pertanyaan nomor 1 tadi nggak pakai kode, jawabannya apa? Susah kan inputnya? Makanya kalau pakai kode jadi lebih mudah. Misalnya, orang nomor 1, soal nomor 1 dia menjawab 1, 2 juga 1, 3 misalnya, 4, 3, itulah fungsinya kode. Jadi ketika kalian menginputkan hasil kuesionernya, itu harus dalam bentuk kode seperti ini. Dok, izin bertanya. Boleh, mangga. Kalau kodenya tuh nggak harus pakai angka, nggak apa-apa kan, Dok? Oke, boleh nggak pakai alfabet? Boleh, asal konsisten. Permasalahannya, ketika kita menggunakan alfabet, misalnya ini A ya gitu ya. Ini A, ini C, ini B, ini E misalnya. Kadang-kadang si E-nya itu kadang-kadang ada ER gitu karena kepencet dan seterusnya. Akhirnya apa? Tidak bisa terbaca. Ngerti? Ya. Ini yang sering jadi permasalahan. Kalau misalnya di bawahnya nanti dia jawabnya misalnya ini A, kadang-kadang jadi ngejawab S gara-gara mau nulis A gitu kan? Itu yang sering jadi permasalahan deh. Kalau pakai alfabet bisa typonya lebih gede daripada alfabet, daripada angka. Jadi lebih disarankan menggunakan angka. Dok, izin nanya lagi. Boleh. Kalau misalnya kan di kuesionernya tuh ada misalnya sering, jarang, atau... Oke, bagus. Share screen, solve. Oh, bentar, Dok. Ini, Dok. Ya. Nah, kalau misalnya ini tuh dari jurnalnya tuh ada SLSRJPTP tuh artinya ini. Jadi ada yang selalu, sering, jarang, pernah, sama tidak pernah. Nah, itu nge-codingnya gimana, Dok? Ini, Dok. Ya. Nah, kalau misalnya ini tuh dari jurnalnya tuh ada SLSRJPTP tuh artinya ini. Jadi ada yang selalu, sering, jarang, pernah, sama tidak pernah. Nah, itu nge-codingnya gimana, Dok? Pakai angka 5, 4, 3, 2, 1. Oh, jadi si SL-nya misalnya diganti jadi 1 gitu ya, Dok? Terserah, boleh. Oh, iya. Kasih, Dok. Ngerti? Mengerti. Yang lain silahkan. Fatima tadi belum nyampe mana? Yang harus diuji apa, Dok? Ya. Harus diuji apa ya? Lupa saya. Oke. Kalau formnya, itu jelas yang hanya isian tuh seperti misalnya merek, tempat beli itu kan hanya isian, betul tidak? Orang kan ngerti itu kan? Iya. Never, frekuensi, dan seterusnya itu kan form, isian. Tapi, kalau berapa banyak setiap kali minum, sebutkan ukuran kemasan atau gelas. Orang kadang-kadang menjawabnya dia dengan kemasan, kadang gelas, kadang teguk, benar tidak? Ya kan? Artinya apa? Hasilnya bisa berbeda-beda. Itulah sebabnya kenapa harus diuji pertanyaan mengenai seberapa banyaknya. Ya. Sekarang, menurut Fatimah, bisa nggak dimodifikasi pertanyaan seberapa banyak itu sehingga dia berubah jadi form? Teman-temannya yang lain boleh bantuin. Mungkin disediakan pilihan, Dok. Nah, kita pinter. Pakai pilihan. Ya. Kayak gambar gitu ya, gambar gelas. Pinter. Udah ngerti. Jadi nggak usah kamu uji, hari udah gitu.
Karena kan pertanyaannya kamu rubah dalam bentuk isian gitu. Dan orangnya bisa mengerti langsung pakai gambar gelas gitu misalnya. Sampai sini bisa diikuti? Iya, Dok. Udah lagi? Sekarang kita akan masuk ke teknik pembuatan kuesioner. Ada nggak dari kalian yang membuat kuesioner dari nol? Ada, Dok. Saya, Dok. Ya, silakan Ham, bagi Ham. Share screen. Oh, iya. Pertanyaannya tentang apa aja? Mau tentang apa aja? Nah, kalau saya tuh kayak gini, Dok, karena awalnya tuh buat meng-include sama exclude si respondennya seperti itu, Dok. Jadi pertanyaannya emang benar-benar buat sendiri gitu, Dok. Dan ya baru ada 7 pertanyaan kurang lebih. 7 pertanyaan? Iya. 7 pertanyaan itu untuk berapa topik? Maksudnya berapa topik gimana, Dok? Nah, oke. Saya ajarkan nih. Kayak Dah, observe screen. Jadi gini, Ilham, penelitiannya itu untuk apa sih? Mencari tahu apa? cari tahu pengaruh itu, Dok, aktivitas sehari-hari sama kejadian melasma pada petani gitu. Aktivitas sehari-hari. Ya, kayak kebiasaan penggunaan APD sama durasi terpaparnya, Dok. Nah, topik itu 2, APD sama apa? Durasi terpapar. Durasi terpapar. Ya. Nah, jadi topik ini jadi ketika kamu membuat kuesioner, itu kamu harus cari tahu dulu, saya nyari kuesioner ini cari untuk apa sih gitu. Ya. Jadi gini. Aktivitas sehari-hari, kemudian itu melihat bagaimana penggunaan APD dan durasi terpapar. Artinya, ketika kalian membuat kuesioner, kamu harus bikin dulu topiknya apa nih, gitu. Nah, kemudian dari topik APD dan durasi terpapar, ini kan sebenarnya ada breakdown-nya. Yang APD berapa pertanyaan yang kamu buat, Ilham? Yang APD itu 1, Dok, baru 1. Enggak. Ya. Enggak boleh. Satu topik itu nggak boleh hanya diwakili oleh 1 pertanyaan. Satu topik harus diwakili lebih dari 1 pertanyaan. Oh, ya. Bolehnya 5 boleh nggak, Dok? Terlalu banyak nggak boleh, terlalu sedikit nggak boleh. Gitu prinsipnya. Mengerti semuanya? Ya. Jadi, APD misalnya. Pertanyaan pertama tentang apa, Ham? Yang kalau APD itu tentang apakah selalu menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja? Jawab pilihannya itu iya, jarang, dan tidak. Saat bekerja. Itu kan? Ya. Apakah selalu menggunakan APD saat bekerja? Ya. Nah, ini contoh dari pertanyaan yang apa ya, sudah sempit banget gitu. Ini pertanyaannya bagus, cuma terlalu sempit deh. Karena ada kata selalu. Gimana kalau misalnya kita rubah? Nah ini yang susah dari kuesioner adalah 1, membuat pertanyaan, 2, membuat kelompok pertanyaan, 3, menguji dari kuesionernya. Artinya apa? Penelitian kamu tuh ada 2 sebenarnya deh kalau kamu bikin kuesioner baru. Penelitian pertama kamu bikin kuesioner, penelitian kedua kamu sebarkan kuesionernya. Jadi bikin kuesionernya aja udah penelitian sebetulnya. Ya, oke, sekarang gini. Kata selalu ini nanti ini akan menjadi permasalahan. Kenapa nggak kita longgarkan pertanyaannya? Bagaimana frekuensi penggunaan APD saat bekerja? Ini longgar, tapi jawabannya nanti jadinya artinya tadi tidak pernah misalnya, pernah, kadang misalnya, terus apa tadi teh, sering, dan selalu misalnya. Ya, jadi pilihannya seperti itu. Mengerti yang lain? Ilham, mengerti? Mengerti, Dok. Nah, jadi kan pertanyaannya lebih bagus.
Nggak apa-apa deh, ini kan kamu belajar. Saya udah bertahun-tahun bikin yang kayak gini. Tapi jadi kamu ngerti. Bikin pertanyaannya jangan terlalu sempit. Kemudian, prinsip kedua, katanya satu topik nggak boleh satu pertanyaan. Untuk apa seperti itu? Untuk mengkonfirmasi pertanyaan yang lainnya. Ya, saran saya minimal 3. 2 boleh, tapi minimal 3. Tapi di atas itu jangan juga, karena jadi terlalu banyak. Orang kalau banyak pertanyaan, sok gini deh, kamu pas MDE, apa yang pertama kamu lihat? Jumlah soal, pasti kan gitu. Ya nggak? Jumlah soal, sama. Orang lain juga pas mau isi kuesioner, pasti jumlah soal dulu. Nah, pertanyaan kedua misalnya. Pertanyaan kedua yang berfungsi untuk mengkonfirmasi pertanyaan sebelumnya. Ya. Berapa lama penggunaan APD saat bekerja? Misalnya. Misalnya dibikin misalnya kurang dari 6 jam, lebih dari 6 jam. Artinya, kalau dia menjawab di antara TP, P, tidak pernah, dan kadang-kadang, jawabannya nggak akan, pasti jawaban yang keduanya ada di sini, gitu. Soalnya kalau dia jawab di sini selalu, tapi dia kurang, wah ini orang kok pelin-pelan, gitu. Selalu, tapi gunakannya sebentar. Kan artinya kan secara kuantitas dia kurang, secara kualitas pun dia kurang, gitu. Ngerti? Nah, durasi terpapar, silakan. Pertanyaannya ada berapa, Sam? Kalau durasi terpapar ada 1, 2, ada 2, Dok. Ada 2. Ya. Jadiin 3 aja. Tapi itu prinsipnya. Nah, kenapa? Nah, oke. Sudah beres ini, udah beres soalnya, harus kita uji. Kenapa? Karena pemahaman kita sebagai pembuat soal sama pemahaman orang yang membaca soal yang harus menjawab itu pasti berbeda. Itulah sebabnya kenapa harus diuji. Ya. Nah, ini yang jadi permasalahan dari bukan permasalahan, ini yang menjadi prosedur yang panjang dari kuesioner. Kan kalau misalkan di saya kan topik utamanya ada 2 ini, tapi ada pertanyaan itu tentang faktor resikonya seperti itu, misalkan kalau misalkan perempuan sedang hamil atau tidak, ataupun dia sudah menjadi petani itu berapa lama. Nah, itu tuh apakah kan itu jadinya kalau kasarnya itu jadi 3 topik, Dok. Ada topik APD, durasi terpapar, sama faktor resiko. Berarti prinsipnya tetap sama ya, Dok? Minimal 1 pertanyaan tadi. Tetap prinsipnya 1 topik itu nggak boleh 1 pertanyaan. Oh ya, baik. Ya, minimal 2. Tapi terlalu banyak juga nggak boleh. Oh ya, baik. Makasih, Dok. Ya, ada lagi? Saya masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Jadi sebenarnya itu teknik pembuatan kuesioner lah. Ya, bentar ini mesti cuci bersih. Baik. Nah, sekarang misalnya saya akan melanjutkan ke pengujian. Nah, saya lupa deh. Nggak apa-apa lah. Jadi, di dalam sebuah tools penelitian, kuesioner itu termasuk tools. Form termasuk tools. Ya. Terus kayak misalnya pemeriksaan tekanan darah itu tools. Pemeriksaan tinggi badan itu tools, metodologinya itu tools, ya. Nah, di dalam sebuah tools itu ada yang disebut dengan validitas dan reliabilitas. Ini. Validitas itu artinya alatnya bisa nggak dia mencari, misalnya gini, saya ingin bertanya, apakah kucing itu punya buntut atau tidak? Apakah pertanyaan saya itu bisa mencari jawaban tersebut dengan benar? Nah, itu validitas. Apakah jawaban saya bisa mencari jawaban tersebut dengan benar, bukan dengan salah? Kalau dengan salah berarti nggak valid. Ya. Nah,
Di sini artinya tadi balik lagi seperti ke teknik pembuatan pertanyaan. Kalian harus berkonsultasi dengan pembimbing kalian. Kalian harus berkonsultasi dengan yang mengerti bahasanya. Sehingga tadi kan, saya nggak pilih pertanyaan apakah selalu menggunakan APD, tapi saya rubah bagaimana frekuensi penggunaan APD. Itu adalah validitas salah satunya. Ya. Jadi validitas itu ada dua pendapat, bisa diukur, tidak bisa diukur. Nah, biasanya kalau dia reliable pertanyaannya, biasanya dia juga valid. Biasanya. Tapi kalau dia nggak reliable, kemungkinan besar pertanyaannya juga tidak valid. Ini masih ke validitas. Artinya, kalau kelompok yang bilang bahwa validitas tidak bisa diukur, kita hanya bisa menduga ini valid atau tidak. Ngerti? Nah, kalau misalnya di sini, artinya tadi validitas itu benar nggak gitu? Pertanyaannya benar nggak? Kalau reliabilitas, itu adalah pertanyaannya konsisten nggak dijawabnya. Itu sebenarnya simpelnya. Artinya apa? Satu orang, kalau diberikan pertanyaan yang sama 2 kali, itu dia jawabnya selalu konsisten. Apakah kucing memiliki buntut? Saya jawab, iya. Udah gitu, saya diam lagi. Ditanya lagi, apakah kucing selalu mempunyai buntut? Iya. Artinya konsisten antara jawaban pertama dengan jawaban yang kedua. Nah, itulah yang disebut dengan uji reliabilitas. Yang bisa diuji itu adalah reliabilitasnya. Sedangkan kalau uji validitas di sini ada yang disebut dengan criterion related validitas. Apa itu yang disebut dengan criterion related? Kriteria itu tadi topik yang membuat. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke sheet yang sebelumnya, di sini ada kriteria APD dan kriteria durasi terpapar. Pertanyaannya harus minimal 2 atau lebih baik 3. Supaya nanti setiap pertanyaan ini benar-benar menggambarkan kelompok APD atau tidak gitu. Itu yang disebut dengan criterion related validitas. Jadi kalau misalnya ada 3 pertanyaan, tapi hanya 2 pertanyaan, sudah. Ada 2 pertanyaan yang berrelasi dengan kriteria, dengan topiknya. Bisa diikut sertakan dalam penelitian tersebut. Sampai sini? Oh, mulai pusing nih. Itu kok baru? Kalian pasti baru ini mah. Ini memang harusnya diberikan topik perkuliahannya, tapi sampai sekarang belum ada slotnya. Karena buat kuesioner mah, itu mah levelnya harusnya S2. Ada lagi? Tentang kriteria related validity. Jadi, validitas yang bisa diukur itu hanya kriteria related validity. Masih ada validitas yang lain, mulai dari construct validity, validity. Dua ini tidak terukur. Uji reliabilitas terukur. Konsisten. Konsisten pada pengambilan pertama
dan 2. Waduh, saya nyesel bikin kuesioner. Anak bimbingan saya mah nggak ada yang saya bikin kuesioner. Saya mah ngerti itu sulitnya kuesioner di situ. Tapi nggak usah takut. Ini ada kalau bagus kuesionernya. Nah, jadi dibahas cara membuat kuesionernya. Karena kalian ada 2 penelitian di sini. Penelitian pertama bikin kuesioner, penelitian keduanya adalah mendapatkan jawaban dari kuesioner. Oke, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Yang penting kalian bisa melakukan ini, construct validity. Tadi construct-nya membuat pertanyaannya, ya. Kamu konsultasikan dengan pembimbing. Lalu content validity. Content-nya artinya isi pertanyaannya itu sesuai dengan teori atau enggak gitu. Ya, jadi kamu harus lihat menurut textbook-nya kayak gini, oh kayak gini. Jadi kamu bikin pertanyaannya bukan asal menurut kamu gitu, tapi menurut referensi. Itu konten. Itu nggak bisa diukur ya. Ya, bisa diukur pakai statistik. Tapi untuk kriteria related, validity, dan uji reliabilitas itu bisa diukur. Nah, Dok, izin bertanya. Enggak. Kalau misalkan kita dapat kuesionernya itu dari buku yang memang sudah sering dipakai, tapi ternyata si isi kuesioner sama yang kita inginkan tuh ada yang beberapa berbeda, Dok. Jadi kita harus sisipin si pertanyaan dari kita. Nah, itu perlu diuji validitas sama reliabilitasnya lagi, atau ya udah ngikutin aja gitu? Pertanyaan yang kita buat, pertanyaan yang kita sisipkan itu harus diuji. Oh, berarti yang punya kita aja ya, Dok? Iya, betul. Baik. Terima kasih, Dok. Oh iya, saya lupa. Gimana cara menguji reliabilitas dan validitas? Ini di dalam buku, aduh bukunya apa lupa saya. Jadi gini, untuk menguji validitas dan reliabilitas, minimal kita harus mengujikan kepada 30 orang dalam 2 kali kesempatan. Selang waktu 2 minggu. Ya, 30 orang, 2 kali kesempatan, selang waktu 2 minggu. Orangnya harus sama. Maksudnya dari dalam pengambilan pertama dan pengambilan kedua, orangnya itu lagi. Bukan orang sama tuh, bukan orang yang ditujunya. Misalnya gini, Ilham tadi untuk karyawan pabrik berarti? Buat petani, Dok. Buat petani misalnya. Diujinya nggak harus ke petani, tapi ke orang yang memiliki karakteristik sama mirip petani. Nah, itu kata saya juga. Sesudah dites pun belum tentu pertanyaannya valid dan reliable. Sehingga harus dihilangkan misalnya kayak gitu. Makanya tadi saya bilang nggak boleh satu topik, satu pertanyaan. Kita nggak bisa mengukur kriteria relative validity-nya. Kita juga nggak bisa menggantikan pertanyaan tersebut kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang lain. Cara ngitungnya gimana, Dok? Cara ngitungnya pakai komputer, pakai uji. Yang ini, yang kriterian related validity, itu cara mengujinya adalah dengan korelasi, uji korelasi. Korelasi. Sedangkan kalau untuk konsistensi, kita mengujinya dengan uji kappa. Kalau misalnya kategori. Uji Altman kalau numerik. Itu mengujinya. Konsultasilah dengan saya nantilah gampang. Yang penting kalian bisa mulai dari ini nih, construct validity-nya, content validity-nya, ya. Kemudian kalian merekap dalam bentuk line listing yang tadi, line listing yang ini. Direkap kan, nanti tinggal tambahin aja di sini misalnya, gitu ya. Insert ini pengambilan 1 misalnya. Terus di sini
pengambilan 2. Ini soal 1, maaf. Ini soal 1, 2, dan seterusnya. 6 soal juga. Gitu. Nanti direkapnya dalam sini. Nanti biar analis statistik, ya saya atau Dr. Budiman, nanti bisa menghitungkan ini. Ya. Lagi pertanyaan? Dok, mau mastiin lagi, Dok. Boleh. Kalau tadi kan langkah-langkahnya kan yang pertama kita yang uji yang tadi ya, Dok, yang construct validating sama content validating itu kan sama kita ya, Dok. Setelah itu langkah selanjutnya itu berarti baru kita coba yang share itu dulu atau yang kita uji korelasi dulu, Dok? Enggak, di-share dulu. Share dulu aja, terus nanti di recap di line listing yang tadi, baru diuji korelasi sama uji konsistensi yang itu, Dok. Betul. Oh iya. Setelah 2 kali pengambilan ya. Oh iya, setelah 2 kali pengambilan dalam jeda 2 minggu gitu ya, Dok. Betul. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi cara lain. Cara menguji validitas dan reliabilitas dalam 1 kali pengambilan. Wah, pasti tertarik semua. Uji validitas dan reliabilitas dalam 1 kali pengambilan. Ya, ada caranya. Jadi nggak usah 2 kali. Cuman, ada cumannya. Jumlah sampelnya ditentukan. Jumlah sampelnya spesifik. Ada rumusnya, yaitu parameter uji yang digunakannya, ujinya itu adalah uji konfirmatory faktor analysis. Ujinya ini. Pasti bertanya, parameter teh apa, Dok? Nah, iya parameter teh. Makanya tadi saya bilang ada topik. Di topiknya ada APD dan satu APD, kemudian sama durasi, gitu kan? Kemudian pertanyaan untuk yang APD itu ada 3. Pertanyaan yang untuk ini juga untuk durasi ada 3 misalnya. Kamu tambahin semua nih, 3 tambah 3, itu parameter deh. Itu parameternya. 3 tambah 3 tambah 1 tambah 2, berarti sebenarnya 9. 9 kali 40 berapa? 360 tukang beca. Kamu mau nyarinya soal Indonesia? Nah, itu yang jadi masalah. Itu cara kedua. Saya nggak sarankan, itu mau untuk S3 lah. Ya. Kalau mau ya ini pakai yang ini aja. Jadi ada banyak caranya untuk menguji validitas dan reliabilitas. Ada cara lain, ya cara lain juga ada, cuman saya nggak harus di sini lah. Kamu udah pusing ting lah. Ini mah heula. Kamu udah ngerti ini aja deh, ini udah alhamdulillah bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Mau di screen kan di record kan? Misalkan Aurel mau tentang PHBS, tapi PHBS kan ada 10 indikator, Dok. Nah, yang Aurel mau bahas di skripsi Aurel itu ada 2 indikator dari PHBS itu. Nah, sedangkan di kuesioner Riskesdas, 2 indikator tersebut, karena PHBS kan pertanyaannya berarti di Riskesdas itu ya udah pertanyaan PHBS, tapi yang ngebahas tentang 2 indikator yang mau Aurel bahas itu, mungkin cuma ada 2 gitu, Dok, nggak apa-apa. Maksudnya kamu ngambil, jadi gini, kamu mau membuat pertanyaan, tapi pertanyaannya ngambil dari PHBS, dari Riskesdas gitu kan?
Iya dok, jadi kayak mengadaptasi dari pertanyaan Riskesdas. Mengadaptasi atau mengambil? Diambil sih sebenarnya dok. Kalau diambil mah ambil aja, nggak usah diuji lagi, gitu kan udah valid. Tapi kalau misalkan si pertanyaan yang PHBS yang mau Aurel angkat di skripsi Aurel, ternyata dia di kuesioner Riskesdas cuman ada 2 pertanyaan di PHBS itu. Berarti kamu mau nambah pertanyaan? Kalau misalkan cuman 2 itu aja nggak apa-apa dok, nggak ditambah gitu. Itu tergantung dari tujuan penelitian kamu. Kalau tujuan penelitian kamunya misalnya bisa terjawab dengan 2 pertanyaan tadi, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak terjawab, kalau nggak bisa menjawab tujuan penelitian, ya harus nambah dong. Ya, Baik. betul? Ya, Logikanya kan seperti itu kan? Iya dok. Ya. Terima kasih dok. Siap, sama-sama. Ada lagi? Saya dok, mau nanya dok. Jadi kalau saya itu kan tentang sadari ya dok, tentang pemeriksaan payudara sendiri kan itu sudah ada juga ya dok dari Yayasan Kanker Indonesia itu kok. Apakah perlu diuji lagi atau enggak dok? Dari Yayasan Kanker Indonesia? Ya. Dia sudah dipergunakan umum? Ya dok. Sudah dipergunakan oleh umum, oleh banyak orang? Kalau saya lihat banyak dok, banyak yang menggunakan. Ya, kalau udah banyak dipergunakan oleh misalnya profesi dokter dan seterusnya, nggak usah diuji lagi deh. Oh iya dok. Siap, kasih dok. Ya, sama. Ada lagi? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, silakan kamu kode lagi semua kayak gini. Biar saya nggak usah jawab berkali-kali lewat WhatsApp, jawabannya sama, itu lagi, itu lagi. Ya, jadi biar sekalian semua ini. Sampai sini, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Itu saja mungkin adik-adik semua. Nggak usah takut, aduh nyesel saya bikin kuesioner. Nggak usah takut, berarti kamu punya ilmu lebih. Suatu saat nanti kamu akan menggunakan ilmu tentang membuat kuesioner. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu dan skripsinya beres. Ya, jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama.